perjalanan hidup daripada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Awwalu man jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini terkenal sebagai sahabat Rasulullah yang pertama kali membaca jahar atau mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca Quran dengan mengeraskan suara, lalu Abdullah bin Mas'ud juga ikut mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Man sarrahu ay yaqra al-Qur'ana radban kama nazala falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin. Sabda Rasulullah SAW tentang Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang suka atau mencintai membaca Al-Qur'an dengan indah atau dengan baik seperti awal mula diturunkannya Al-Qur'an tersebut, maka bacalah Al-Qur'an dengan bacaan seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud ini. Kana yauma idin gulaman. Jadi di dalam kajian qiraat itu ada 7 bacaan qiraat ya, yang sahih atau yang dipakai oleh ulama-ulama qiraat. Salah satunya adalah qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada Imam Syu'bah, ada Imam Hafiz. Imam Hafiz itu yang paling banyak digunakan. Tuh, kita juga biasanya pakai Imam Hafiz. Nah, gurunya Imam Hafiz dan Imam Syu'bah itu satu, yaitu Imam Asim. Imam Asim ini mengajarkan muridnya beda-beda. Mengajarkan ke Imam Syu'bah bacaan sesuai dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Mengajarkan kepada Imam Hafiz sesuai dengan bacaannya Sayyidina Ali. Jadi Imam Asim ini punya banyak sanad qiraah. Nah itu. Kok lain? Nah itu sesuai dengan perintah gurunya. Jadi gurunya itu melihat bahwasanya Imam Hafiz itu lebih baik untuk menggunakan bacaannya Sayyidina Ali, maka ya dipelajari Sayyidina Ali, bacaannya yang sanadnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Padahal satu guru. Kana yauma idzin gulaman yafi'an lam yujawisil huluma. Jadi pada sebelum waktu Islam, belum masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud ini masih muda. Wa kana yasrahu fi syi'abi Makkah ba'idan 'anil nas. Dan Abdullah bin Mas'ud ini tinggal di lereng Mekah. Lereng Mekah ini tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari manusia. Wa ma'ahu ghanamun yar'aha li sayyidin min sadati Quraisyin. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga dipercaya untuk mengembala kambing. Kambing tersebut milik tokoh daripada kaum kafir Quraisy, yaitu Uqbah ibnu Abi Mu'ayyad. Uqbah bin Abi Mu'ayyad ini orang yang ditokohkan oleh kafir Quraisy. Kana an-nasu yunadunahu ibnu ummi abdin. Orang-orang menjuluki atau memanggil Abdullah bin Mas'ud ini dengan sebutan ibnu ummi abdin atau ibnu ummi abd. Nama Abdullah bin Mas'ud adalah amma ismuhu bahwa Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Ada banyak Abdullah. Sahabat Nabi Muhammad itu ada banyak yang bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan keahliannya atau kecerdasannya, kepintarannya, kefahamannya tentang ilmu Al-Qur'an, termasuk ilmu qiraat. Wa amma ismu abihi fa Mas'udun. Dan nama daripada ayah Abdullah bin Mas'ud yaitu Mas'ud. Kana al-ghulamu yasma'u bi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini mendengar tentang kabar bahwasanya ada nabi di kota Mekah, alladzi dhahara fi qaumihi. Fala ya'bahu, tapi
Abdullah bin Mas'ud tidak begitu peduli tentang adanya nabi tersebut. Kenapa? Lisi gharisinihi min jihatin. Karena satu sisi beliau Abdullah bin Mas'ud itu masih sangat muda. Walibu'dihi 'anil mujtama'il makkiyyi min jihatin ukhra, dan di sisi lain beliau juga jauh akan berkumpul dengan orang-orang Mekah. Di jauh. Jadi tidak begitu penting ada kabar bahwa ada nabi di kota Mekah. Faqad aba ala ayyakhraja bi ghanami uqbata mundul bukur thumma la ya'udu biha illa idza aqbala lailu. Jadi keseharian daripada Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam, di beliau itu keluar rumah untuk menggembala kambing daripada Uqbah itu, kafir Quraisy. Mundul bukur, sejak pagi hari, sejak pagi, mulai dari pagi sampai beliau itu tidak kembali ke rumah kecuali sudah waktu malam. Jadi berangkat pagi, pulang malam untuk menggembala kambing. Wa fi dzati yaumin absara al-ghulamul makkiyyu Abdullah bin Mas'ud kahlaini alaihimal waqaru yattajihani nahwahu min ba'idin. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud ini melihat ada dua orang yang sangat gagah, yang dua orang tersebut berjalan menuju arah ke Abdullah bin Mas'ud dari jauh. Waqad aqadal juhdu minhuma kullama qadin, dan Abdullah bin Mas'ud melihat dua orang tersebut sangat kelelahan. Washtadda alaihi madhama'u hatta jaffat minhuma shifahu wal huluku. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini melihat dua orang tersebut sangat kehausan. Karena apa? Karena bibirnya itu sangat kering. Kedua bibir orang tersebut sangat kering. Falamma waqafa alaihi sallama wa qala. Kemudian setelah dua orang tersebut datang ke Abdullah bin Mas'ud, dua orang tersebut mengucapkan salam. Setelah itu mereka berdua berkata, "Ya gulam, wahai anak muda, ihlib lana min hadhihi syiyahi ma nudfi'u bihi dhama'ana." Wahai pemuda, peraskanlah susu dari kambing-kambingmu ini, yang mana agar kami ini bisa hilang dahaga atau hausnya kami ini bisa hilang. Wa nabulu uruqana, dan bisa membasahi tenggorokan kami yang kering. Faqala al-ghulamu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada dua orang tadi, "La af'alu, aku tidak akan melakukan itu." Fal ghanamu laysat li. Kenapa? Karena ghanam atau kambing ini bukan punyaku. Wa ana 'alaiha mu'tamanun. Aku hanya dipercaya oleh orang untuk menjaga kambing ini. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak mau. Falam yungkirir rajulani qaulahu. Dan dua orang tadi tidak mengingkari perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud. Wa bada ala wajhihi ridha anhu. Dan kedua orang tadi walaupun kehausan, sangat membutuhkan air, mereka tetap ridha. Tidak diberi. Karena apa? Karena kambing tadi punya orang. Tsumma qala lahu ahaduhum. Kemudian salah satu dari dua orang tadi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Dullani ala syatin lam yanzu 'alaiha fahlun." Tunjukkanlah kepadaku satu kambing yang tidak pernah keluar susu dari kambing itu. Maksudnya adalah kambing laki-laki. Oleh salah satu orang tersebut disuruh kasih tahu mana kambing laki-laki di sini. Fa asyara al-ghulamu ila syatin saghiratin qaribatin minhu. Maka Abdullah bin Mas'ud itu menunjukkan kepada orang tadi satu kambing laki-laki atau satu kambing jantan, satu kambing betina yang masih kecil, yang tidak mungkin, menurut akal itu tidak mungkin mengeluarkan susu karena masih kecil. Fataqaddama minha ar-rajulu wa ataqalaha. Kemudian salah satu dari dua orang tadi maju dan memeras susu daripada kambing yang kecil tadi, yang tidak akan bisa mengeluarkan susu.
Wa ja'ala yamsahu dar'aha biyadihi wa huwa yadhkuru 'alaiha ismallah. Kemudian keluarlah susu daripada kambing yang kecil yang tidak menurut akal itu tidak akan bisa mengeluarkan susu. Dan sembari orang tadi itu sambil mengucapkan asma Allah atau menyebut nama Allah. Laki-laki tadi, salah satu dari dua orang tadi. Kemudian fanadhara ilahi al-ghulamu fi dahsyatin. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat orang tadi, melihat kejadian tersebut, merasa kaget, merasa takjub. Kenapa kok bisa ada kambing kecil perempuan yang biasanya tidak mengeluarkan susu itu dipegang oleh laki-laki tadi, itu kok bisa keluar? Ada apa? Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu berkata pada dirinya sendiri, wa mata kanat isyahu shaghiratul lati lam tanzu 'alaiha al-fuhulu tidurru labanan. Sejak kapan kambing kecil itu yang tidak pernah mengeluarkan susu, tidak akan pernah mengeluarkan susu itu bisa mengeluarkan susu? Sejak kapan? Tuh heran Abdullah bin Mas'ud. Lakinna dar asyati mala bita anintafaqo. Akan tetapi puting susu dari kambing kecil tadi tidak berhenti mengeluarkan susunya. Tuh. Maka semakin heran Abdullah bin Mas'ud. Wa tafiqal labanu yanbatiku min sarran ghaziran. Bahkan banyak sekali yang keluar melebihi kambing betina pada umumnya yang keluar susunya itu. Padahal itu kambing kecil. Fa aqadar rajulul akharu hajaran mujawwafan min adin. Kemudian salah satu laki-laki yang dua tadi mengambil batu yang terbuat dari tanah liat atau tanah liat yang digunakan untuk wadah air, wa malahul bilaban. Dan orang tersebut memenuhi wadah tersebut dengan susu. Wa syariba minhu huwa wa sahibuhu. Kemudian dia dan sahabatnya meminum dari air susu tersebut. Summa saqayani mahuma. Kemudian aku juga diminumkan dari air susu tersebut. Wa ana la akadu usaddiqu ma'ara. Dan aku tidak percaya dengan apa yang sedang aku lihat. Falamma tawaina qala ar-rajulu mubaraku li dhar'isyati. Kemudian setelah kami itu hilang haus kami, kemudian laki-laki yang diberkahi itu berkata kepada kambingnya, "Inqabid, berhentilah susu itu. Jangan mengeluarkan susu lagi." Kata kepada kambing. Fama zala yanqabidu hatta ada ila ma kana alaihi. Kemudian kambing tersebut seperti semula, tidak mengeluarkan susu lagi. Tuh. Inda dalika qultu lirrajulil mubaraki. Kemudian saat itu aku berkata kepada laki-laki yang diberkahi tersebut, "Alimni min hadzal qauli alladzi qultahu." Ajarkanlah aku perkataan yang engkau telah katakan kepada kambing ini. Ajarkan aku. Karena saking takjubnya. Faqala li innaka ghulamun muallamun. Kemudian orang tadi berkata kepadaku bahwasanya kamu adalah orang yang cerdas atau orang yang pintar. Nah, maka kanat hadhihi bidayata qissati Abdullah bin Mas'ud ma'al Islam. Nah, itu menjadi awal mula Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam, tertarik dengan Islam. Idlam yakunir rajulu al-mubaraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wa lam yakun sahibuhu illa Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dua orang tadi ternyata adalah Rasulullah yang bisa mengeluarkan air susu dari kambing yang masih kecil. Dan satunya lagi siapa? Yaitu sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqad nafara fi dzalikal yaumi ila syi'abi Makkah li fartima arhaqathuma Quraisyun wa li shiddati ma anjalat biha min bala'in. Dua orang atau Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq itu berjalan ke lereng-lereng Mekah atau daerah-daerah terpencil di Mekah. Kenapa? Karena pada saat itu mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar itu sangat dimusuhi oleh orang-orang kafir dan musibahnya sangat besar yang
diperoleh dari orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka berdua itu istirahat sejenak di samping atau pinggiran kota Mekah. Nah, itu awal mula Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sanad riwayat qiraat. Ada 7, ada 11, tapi selain dari 7 itu qiraatnya syad atau tidak dipakai oleh ulama-ulama. Dia ada 2. Apa perbedaannya? Bedanya Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, padahal sama-sama satu guru, cuma beda sanad. Sanadnya Imam Hafiz itu ke Sayyidina Ali melalui Imam Asim. Sanadnya Imam Syu'bah juga dari Imam Asim, tapi sampai sanadnya itu ke Abdullah bin Mas'ud. Bedanya itu menurut para ulama itu ada 500 lebih perbedaan di antara Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Tapi yang paling dikenal atau yang paling banyak dipakai itu Imam Hafiz. Dan di Indonesia juga banyak memakai Imam Hafiz. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.